Puji Tuhan, damai sejahtera bagi kita semua. Dalam video ini kembali saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, saya tertarik membahas satu cerita dalam Alkitab, saudara-saudara, karena cerita ini menurut saya adalah cerita yang membukakan rahasia-rahasia untuk kita umat-umat Tuhan mengerti dan menyingkapkan makna-makna yang luar biasa, saudara-saudara ya. Itu sebabnya saya selalu mendorong anak-anak Tuhan, umat-umat Tuhan dimanapun berada, untuk terus belajar firman Tuhan, baca Alkitab dan renungkan baik-baik. Karena di dalam Alkitab, dalam firman Tuhan ada rahasia-rahasia luar biasa, ada makna-makna yang saudara yang harus disingkapkan dalam hidup kita. Nah, saya akan memulainya saudara-saudara dalam Injil Matius pasal 16 ayat 22 dan 23. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Nah, itu dulu saudara-saudara ya. Jadi ayat ini memulai dengan kata Petrus adalah murid Yesus, menarik Yesus ke samping, menegur Yesus. Kenapa Petrus menegur Yesus? Karena pada waktu itu Tuhan Yesus, saudara, berterus terang kepada mereka bahwa kita akan pergi ke Yerusalem dan di sana anak manusia akan disiksa dan dibunuh. Tentu murid-murid yang mendengar perkataan itu, saudara, kaget. Dan murid-murid itu, saudara, sudah sekian lama berjalan dengan Yesus. Semua perkataan Yesus pasti terjadi. Itu sebabnya Petrus menarik Yesus dan menegur Yesus. Itulah saudara-saudara. Mengapa Petrus menegur Yesus? Karena Yesus mengatakan hal yang demikian. Kita akan pergi ke Yerusalem. Di sana anak manusia akan disiksa. Di sana anak manusia akan dibunuh. Tahukah saudara bahwa dalam hal ini kenapa Petrus menarik Yesus? Karena Petrus mau berusaha untuk menjegal ini, saudara. Karena Petrus mau berusaha untuk saudara supaya nubuatan ini tidak terjadi. Itu sebabnya Petrus berkata begini, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan, itu sekali-sekali tidak akan menimpa engkau. Petrus bilang begitu kepada Yesus. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Dan hal itu sekali-sekali tidak akan menimpamu. Dengan lain kata bahwa Petrus mau berusaha, saudara, melawan nubuatan itu supaya nubuatan itu tidak terjadi. Tetapi apa bisa Petrus menahan demikian? Tidak. Apa yang sudah direncanakan Tuhan, tidak ada satu manusia pun yang dapat menghalanginya. Kalau Tuhan sudah rancangkan, Tuhan sudah rencanakan, Tuhan sudah nubuatkan, tidak ada satupun manusia yang bisa menjegalnya. Termasuk Petrus, saudara. Ini kan dia mau berusaha menjegal supaya tidak terjadi. Tapi nubuatan itu harus terjadi. Yesus harus menderita, Yesus harus mati. Itu harus terjadi, saudara. Itu sebabnya Yesus berkata, "Enyala iblis." Yesus bilang kepada Petrus, "Enyala iblis." Kenapa? Karena iblis menguasai pikirannya, saudara. Iblis menguasai pikirannya. Bukankah itu terjadi juga, saudara, bagi umat-umat Tuhan dan orang-orang percaya? Ada banyak umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang dipengaruhi oleh iblis. Pikirannya dirasuk oleh iblis. Namun tidak menyadarinya, saudara. Yang lebih parah lagi, tidak mau bertobat. Pikirannya sudah dirasuk oleh iblis.
Kehidupannya sudah dikuasai oleh iblis, oleh setan, tapi dia tidak mau menyadarinya. Makanya Alkitab berkata, hari-hari ini adalah hari-hari jahat. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Karena kalau iblis sudah masuk ke dalam pikiran kita, saudara-saudara, sangat berbahaya. Jangan kasih kesempatan kepada iblis. Itu sebabnya Yesus berkata, berjaga-jagalah. Firman Tuhan berkata apa? Kuasai dirimu. Jangan sampai iblis masuk ke dalam pikiranmu dan merusak hidupmu. Hai anak-anak Tuhan dimanapun engkau berada, jangan biarkan hidupmu, dirimu dirasuk oleh setan. Jangan biarkan. Jangan biarkan iblis pengaruhi pikiranmu sehingga engkau menjadi orang-orang pemberontak, orang-orang yang kepala batu. Kalau bahasa Alkitab, menjadi orang-orang yang bebal, karena sudah dirasuk oleh iblis pikirannya. Anak-anak muda dimanapun engkau berada, jangan engkau lawan orang tuamu. Karena kalau engkau lawan orang tuamu, berarti pikiranmu sudah dirusak, dimasuki oleh iblis. Hei orang-orang percaya dimanapun engkau berada, jangan saling mengadu domba. Jangan saling menghakimi. Karena secara tidak sadar, bahwa orang-orang yang suka mengadu domba, orang-orang yang suka menghakimi, adalah orang-orang yang sedang dipakai dan diarahkan oleh iblis. Itu sebabnya Yesus berkata, enyalah iblis. Yang kedua Yesus bilang apa? Engkau suatu batu sandungan bagiku. Kenapa? Karena Petrus mau menghalangi. Petrus mau menjegal supaya nubuatan itu tidak terjadi. Tapi apa dia bisa? Dia tidak bisa. Karena nubuatan itu harus digenapi. Sorry ya saudara-saudara, ada banyak juga anak-anak Tuhan yang saling menjegal satu dengan yang lain. Ada banyak hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang saling menjegal. Dijegalnya jemaat-jemaatnya. Dijegalnya rekan-rekan sepelayanannya. Ini yang terjadi, saudara-saudara. Mengapa saya katakan banyak pendeta-pendeta hamba-hamba Tuhan, saudara-saudara, yang menjegal jadi batu sandungan? Sebenarnya mereka tahu, mereka sadar, saudara-saudara. Banyak hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta jadi batu sandungan. Contoh, saudara-saudara, seorang hamba Tuhan, pelayanannya besar, gerejanya mewah, jemaatnya banyak, jemaatnya kaya-kaya, jemaat-jemaatnya hebat-hebat memberi. Tiba suatu waktu ada satu jemaat yang datang kepada gembala itu dan berkata, Om Tante, apakah boleh pemberian saya selama ini yang saya berikan di sini saya berikan kepada hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang masih merintis, kalau dalam tanda kutip masih susah? Apa pendeta-pendeta itu jawab? Dia pakai hikmat dia. Oh, tidak boleh. Kamu kan di sini bergereja, di sinilah kamu kasih. Di sini kan kamu bertumbuh, ya di mana kau bertumbuh di situlah kamu kasih. Aduh, saudara-saudara. Bukankah ini sudah menjadi batu sandungan?
Bukankah itu sudah menjegal hamba-hamba Tuhan dimanapun engkau berada? Jangan jadi batu sandungan bagi jemaatmu. Jangan menjegal jemaatmu. Kalau jemaatmu mau berbuat baik kepada pendeta hamba Tuhan yang masih merintis, yang masih susah, atau jemaatmu mau berbagi dengan orang lain yang masih susah, jangan engkau halangi, jangan engkau jegal. Justru engkau dukung. Itu baru hebat, saudara-saudara. Tapi ini enggak, saudara-saudara. Ada banyak hamba Tuhan begitu, yang melarang jemaat-jemaatnya, melarang secara halus, melarang dengan tidak kelihatan. Maka selalu saya bilang, ada banyak hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang bersembunyi di balik kitab suci, firman Tuhan. Dia tahu dia udah salah, tapi dia pakai firman Tuhan untuk membela dia. Jangan jadi batu sandungan. Kalau jemaat-jemaatmu punya hati, punya niat, tergerak menolong orang, membantu hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala, jangan engkau halangi, saudara. Karena kalau engkau halangi, engkau penjahat di seluruh dunia. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yesus dalam hal ini berkata, engkau adalah batu sandungan bagiku. Ingat saudara-saudara, kita dipanggil Tuhan menjadi berkat Tuhan, menjadi terang Tuhan, bukan jadi batu sandungan bagi orang lain. Ingat hamba-hamba Tuhan, engkau mengerti firman Tuhan. Jangan engkau jadi batu sandungan terhadap jemaat-jemaatmu. Karena 10 jemaatmu, 1 orang mau berbuat baik, engkau tidak akan susah. Engkau tidak akan kekurangan. Jangan engkau takut. Kalau ada hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala yang takut jemaat-jemaatnya mau berbuat baik kepada pendeta-pendeta yang masih susah, itu hamba Tuhan yang takut kekurangan berkat. Itu hamba Tuhan yang takut kehilangan berkat. Itu hamba Tuhan yang tidak pernah puas dengan berkat yang dia nikmati. Sadar, saudara-saudara, kita dipanggil jadi terang Tuhan. Alkitab berkata, kamulah terang dunia, kamu garam dunia, kamu harus jadi terang bagi banyak orang, kamu harus jadi garam bagi banyak orang. Bukan jadi batu sandungan, bukan jadi orang yang suka menjegal. Hamba-hamba Tuhan, jangan engkau jegal sesama hamba Tuhan. Ingat itu, saudara-saudara. Jangan engkau membangun kerajaanmu sendiri saja. Jangan hanya engkau yang maju saja. Jangan jadi batu sandungan. Yesus bilang kepada muridnya sendiri, Petrus, kamu batu sandungan bagiku. Orang-orang sekarang tidak menyadari. Hamba-hamba Tuhan sekarang tidak sadar. Sudah jadi batu sandungan tapi tidak sadar. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita dipanggil Tuhan menjadi berkat, menjadi terang, bukan jadi batu sandungan. Ingat itu, saudara-saudara. Selanjutnya Alkitab berkata, firman Tuhan berkata apa? Engkau bukan memikirkan apa yang dari pikiran Allah, melainkan apa yang dari pikiran manusia. Nah ini, saudara-saudara. Kadang manusia hanya memikirkan pikiran-pikiran manusia, tidak memikirkan pikiran Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata, pikirkanlah perkara di atas, bukan perkara di bumi. Pikirkan perkara di atas, bukan perkara di bumi. Manusia, saudara-saudara, hanya memikirkan pikirannya sendiri. Oh, kalau saya izinkan jemaat saya berbuat baik kepada pendeta yang masih merintis, yang masih susah, kapan saya kaya kalau gitu? Kapan saya bisa beli mobil kalau begitu? Aduh, saudara-saudara, bisa nggak kita nggak pakai pikiran busuk seperti itu, saudara-saudara? Ada banyak hamba Tuhan begitu, saudara-saudara, bersembunyi di balik kata-kata.
Kalau jemaatnya mau berbuat baik, jemaatnya tergerak menolong hamba Tuhan, menolong pendeta yang masih susah, yang masih merintis. Apa dia bilang, saudara? Kalau bisa jangan, biarkan hamba Tuhan itu berdoa. Nanti kalau kamu bantu dia, hamba Tuhan itu keenakan. Nanti dia sudah tidak mau berdoa lagi. Aduh, saudara, bisa nggak kita buang pikiran-pikiran busuk seperti itu? Hati-hati yang busuk seperti itu, saudara. Kita hanya memikirkan pikiran kita sendiri, bukan memikirkan pikiran Tuhan. Sorry saudara untuk berkata begini. Kadang-kadang kita tidak menyadari visi dan misi Tuhan terhambat karena kita sendiri yang menghambat. Hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang menghambat. Ya, tanpa kita sadari, saudara. Visi dan misi Tuhan kadang-kadang terhambat. Bukan karena orang lain, kita sendiri yang menghambat. Baru jarak 4 kilo, jauh jangan buka di situ ya pelayanan. Kau jangan buka pelayanan di situ. Itu terlalu dekat, pada 4 kilo loh. Belum tentu juga dia bisa jangkau. Jemaat mau berbuat baik, dia larang. Ya kalau bisa kan kau memberi pada gerejamu. Kalau bisa kau memberi pada pendetamu. Kalau pendeta itu sudah cukup, pelayanan udah besar, jemaat sudah banyak. Masa tidak mendukung 1, 2, 3 jemaatnya mau menolong, mau berbuat baik kepada orang? Itu kan tidak masuk di akal. Ingat saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita dipanggil untuk menjadi berkat, menjadi terang, bukan menjadi batu sandungan. Hai orang-orang percaya, orang-orang Kristen dimanapun engkau berada, jangan saling engkau mengkritik, jangan saling engkau menghakimi, jangan saling engkau memfitnah, jangan saling engkau mengadu domba. Karena kalau itu terjadi berarti engkau sedang mengizinkan pikiranmu dikuasai oleh iblis. Jangan engkau jadi batu sandungan dimanapun engkau berada. Karena kalau kita menjadi batu sandungan, saudara, itu berarti kita sendiri yang menghalangi kehendak Tuhan. Padahal kita bilang apa? Berbuat baiklah kepada semua orang, tetapi yang terutama kepada seiman kita. Ada banyak orang-orang sekarang cari muka, berbuat baik kepada yang bukan seiman, tetapi sesama seiman, saudara, aduh, saling menghujat. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam renungan kali ini saya hanya mau mengingatkan bagi saudara bahwa ingat saudara-saudara, kita belajar dari cerita ini, karena di dalam cerita ini saudara-saudara ada makna-makna yang luar biasa, ada arti-arti yang luar biasa, saudara-saudara ya. Petrus mau mencoba, saudara, menjegal rencana itu. Petrus mau mencoba menghalangi nubuatan itu, tapi tidak bisa, saudara-saudara ya. Dan dalam ayat-ayat ini juga, saudara, firman Tuhan membukakan sesuatu hal-hal yang luar biasa, saudara ya. Itu mengartikan juga kepada kita bahwa jangan biarkan pikiran kita dirasuk oleh iblis. Kita jangan jadi batu sandungan. Kita juga jangan memikirkan, saudara, pikiran-pikiran duniawi, pikiran-pikiran manusia, saudara ya. Tetapi mari kita memikirkan perkara-perkara yang ada di atas. Kita memikirkan pikiran-pikiran yang Tuhan kehendaki. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya berdoa biar renungan firman Tuhan ini dapat memberkati banyak orang. Haleluya.